Tyson meniti karirnya dengan cemerlang dalam berbagai gelar, termasuk dalam kelas beratnya. Sebelum kita lanjut ke video, silahkan sumbang jempol Anda untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, serta tinggalkan pendapat Anda pada kolom komentar. Mike dalam berbagai gelar pertandingannya telah meraih lebih dari 50 kemenangan. Namun dari beberapa kemenangan tersebut, Mike juga mengalami kekalahan yang tak terlupakan, baik untuk Mike sendiri maupun oleh para penggemarnya. Berikut adalah 6 kekalahan terbesar dalam hidup Mike Tyson. Kalah dari James Buster Douglas. Dalam pertandingan Tyson melawan Douglas di Tokyo pada 11 Februari 1990, sebenarnya Douglas bukanlah lawan yang diperhitungkan oleh Mike. Bahkan diperkirakan Douglas akan kalah KO di ronde keempat, sehingga Mike tidak melakukan latihan apapun, bahkan persiapan kantung es pun tidak. Dan diketahui saat itu Mike sedang mengalami masalah pada kehidupan pribadinya. Di sisi lain, Douglas berada posisi di mana ibunya baru saja meninggal dunia, sehingga itu menjadi motivasi tersendiri untuk Douglas. Latihan yang keras oleh sang underdog, Douglas akhirnya membuahkan hasil dengan menumbangkan sang manusia besi Mike Tyson di ronde ke-10. Meski pada ronde ke-8 Douglas telah terbaring di kanvas dan diselamatkan oleh Bell pada hitungan ke-8. Amazing. Kalah dari Evander Holyfield. Kekalahan Mike Tyson yang kedua yang terkenal adalah saat melawan Evander Holyfield di MGM Grand Las Vegas pada 9 November 1996 lalu. Meskipun setelah bertarung melawan Douglas, Tyson langsung menambal kekalahannya dengan kemenangan 7 kali serta merebut kembali 2 sabuk yang sebelumnya direbut. Tyson mengalami kekalahan saat bertarung melawan Holyfield di Las Vegas. Dalam pertarungannya, Holyfield bertarung dengan terus menekan Mike dan dapat mengontrol pertarungan dengan baik, dan akhirnya berhasil menghentikan Tyson di ronde ke-11. Rekor tak terkalahkan Mike direbut oleh Evander Holyfield, petinju dari Alabama. Kalah dari Evander Holyfield jilid 2. Setelah mengalami kekalahan, 6 bulan kemudian Mike bertarung kembali dalam pertandingan ulang melawan Holyfield di MGM Grand Las Vegas pada 28 Juni 1997. Pertarungan yang sangat terkenal ini menjadi catatan besar bagi kelas berat tinju dunia dan menjadi kenangan yang sulit dilupakan oleh banyak orang. Sebelum terjadinya insiden, pertarungan berjalan lancar dengan diwarnai dengan jual beli pukulan dari kedua petinju. Memasuki ronde kedua, pertarungan pun memanas. Tyson berhasil mendaratkan beberapa pukulan yang membuat Holyfield sedikit bergoyang saat memberikan tekanan. Saat hook kiri Mike meleset dari kepala Holyfield, Mike tak mengimbangi dengan jab kanan melainkan malah merangkul leher Holyfield. Dengan kondisi Mike yang frustasi karena ingin membalas kekalahannya, akhirnya Tyson menggigit telinga kanan Holyfield hingga mengeluarkan darah. Insiden itu sempat menghentikan pertandingan untuk sementara sebelum dilanjutkan kembali, serta memotong perolehan poin Mike. Sayangnya, saat pertandingan dilanjutkan kembali, Tyson kembali menggigit telinga lawan yang kali ini bagian lain dari telinga yang digigit tadi. Akhirnya dari insiden itu, Tyson didiskualifikasi dari pertandingan dan kehilangan lisensi tinju serta mendapat denda sebesar $3 juta US dan serta harus menjalani pelayanan masyarakat. Kalah dari Lennox Lewis. Setelah kehilangan lisensinya, akhirnya Mike kembali mendapat lisensi pada usia ke-35 tahun dan kembali bertanding pada 8 Juni 2002 melawan Lennox Lewis, petinju asal Inggris. Pada ronde pertama, sebenarnya Mike sudah memimpin pertandingan dan memenangi perhitungan juri. Namun, pada ronde berikutnya, justru Lennox Lewis lah yang mampu mendikte Tyson dengan menghindar dan memukul dengan indah. Pertandingan itu berakhir KO pada ronde ke-8 dari 12 ronde yang direncanakan. Dari kemenangan itu menjadikan Lewis layak untuk mendapatkan julukan The Greatest. Lewis, orang ketiga yang mengalahkan Mike Tyson sebelum Douglas dan Evander Holyfield. Pelatih Mike mengatakan, Lewis adalah petinju besar dan bertanding layaknya juara. Dia sebenarnya telah menyelesaikan Mike pada ronde ketiga, tuturnya. Sebelum Tyson, Lewis lebih dulu menaklukkan Tony Tucker, Olive McCall, Henry Akinwande, Shannon Briggs, Evander Holyfield, David Tua, dan Hasim Rahman. Lewis juga membuka peluang untuk rematch, namun kesempatan itu belum pernah terjadi hingga kedua petinju tersebut pensiun dari ring. Kalah dari Danny Williams. 2 tahun setelahnya, dengan tato yang terkenal, Mike harus menelan kekalahan saat melawan Danny Williams di Freedom Hall, Kentucky pada 30 Juli 2004. Pada ronde awal, Mike mampu memimpin pertandingan, namun harus mengalami cedera ligamen pada lututnya. Sehingga langkah Mike harus terhenti dengan knockout pada ronde keempat di usia yang ke-53.
Dari hasil pertandingan itu, Mike sudah tidak memiliki motivasi untuk kembali bertanding dalam dunia tinju lagi. Dan William mendapatkan kesempatan besar dalam pertarungan perebutan gelar WBC menghadapi Vitali Klitschko pada 11 Desember 2004 dan William mengalami kekalahan KO pada ronde ke-8. Hingga pertandingan-pertandingan berikutnya, William mengalami banyak kekalahan, bahkan hingga 9 kekalahan beruntun. Meski berusia senja, William masih aktif bertinju karena dia harus membiayai sekolah untuk anaknya. Kalah dari Kevin McBride. Dalam pertandingannya yang terakhir selama karir tinjunya, Mike berhadapan dengan Kevin McBride dari Irlandia pada 11 Juni 2005 di Washington, D.C. Dalam sebagian besar pertarungan, Tyson harus bekerja keras untuk memukul petinju yang hampir tidak dikenal dunia, Kevin McBride, tanpa agresif di 2 ronde pertama. Tyson mampu mendaratkan banyak pukulan, tetapi McBride yang terus merangkul dengan postur tubuh besarnya tampaknya berhasil membuat Mike lemah. Pada ronde kelima, strategi McBride berhasil karena Tyson tampak lelah dan McBride mampu mendaratkan beberapa pukulan yang baik selama ronde tersebut. Meskipun Tyson masih mampu memenangkan ronde tersebut dengan 2 kartu skor juri. Pada ronde ke-6 adalah ronde terakhir di dalam karir Mike Tyson. Dia terjatuh di kanvas akibat dorongan dari Kevin McBride, tetapi itu dihitung tergelincir oleh juri daripada ke knockdown. Dari pengurangan 2 poin memberikan McBride kemenangan 9-8 pada kartu skor. Meskipun Tyson masih memimpin dengan 2 dari kartu penilaian juri, secara mengejutkan Tyson memutuskan untuk berhenti dari kursinya sebelum ronde ke-7 dimulai. Hal itu memberikan McBride kemenangan dengan teknik knockout. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat bagi Anda. Silahkan sumbang jempol Anda dengan tekan tombol subscribe serta share ke teman-teman kalian dan jangan lupa tinggalkan komentar Anda untuk menambahkan. Salam